Miliki hati penuh belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Salah satu tanda utama bahwa kita umat pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, serta memiliki jati diri sebagai seorang anak-anak Allah, adalah kita memiliki hati seperti Yesus. Selain mengasihi, juga memiliki hati yang penuh belas kasihan, rendah hati dan lemah lembut, dan juga sabar. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki benih ilahi, sepatutnya kita mampu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita pun diperintahkan memiliki pikiran dan perasaan yang serupa dengan Kristus, termasuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Di mana ada belas kasihan, di sana ada terjadi mujizat, ada pengharapan, dan ada roh Tuhan hadir dan bekerja. Puji Tuhan. Perhatikan saja, setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihannya, maka mujizat pun terjadi. Kalau kita memiliki hati penuh belas kasihan atau compassion, maka kita akan peduli, kita akan memiliki sikap yang peka. Peduli di sini bukan kepo ya, kita bisa membedakan bukan antara kepo dan peduli. Kita merasa ikut prihatin, juga hati kita penuh perhatian terhadap mereka yang membutuhkan, serta bisa merasakan dan memahami pergumulan, penderitaan yang orang lain sedang alami. Sehingga kita tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu agar dapat menolong, atau andai diberi kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya atau menyelamatkan orang itu dari himpitan persoalan, maka dengan tulus ikhlas, tidak karena mengharap balas atau apapun, karena ada perhitungan-perhitungan lainnya yang terselubung, kita melakukannya itu semua dengan tulus. Untuk kita bisa memiliki hati yang penuh belas kasihan, kita harus mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan roh belas kasihannya dalam hati kita, sebab roh belas kasih sejatinya hanya dari Tuhan, sebagai anugerah atau pemberian hikmat dari sorga. Yakobus 3 ayat 17 berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan lagi dikatakan dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang ataupun usaha manusia, bagaimanapun orang ingin melakukannya menurut caranya sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan belas kasih seperti yang dikenan Tuhan. Seringkali kita melihat tontonan belas kasihan dalam bentuk aksi sosial yang sengaja diekspos media secara besar-besaran, tayang di banyak stasiun TV dan berbagai media cetak. Bagaimana orang memberikan bantuan yang disebutnya sebagai aksi sosial, membantu yang sedang menderita karena musibah, ataupun disebut sebagai pemberian massal karena ada rasa syukur dalam hari ulang tahun mereka, ataupun mungkin launching dari satu perusahaan, atau apa saja deh. Namun, maksud sesungguhnya dia ingin dilihat dan disebut sebagai orang yang murah hati, yang suka berbagi, namun yang dilakukannya itu bukan memberi dengan prinsip Alkitabiah. Jika tangan kanan memberi, jangan sampai dilihat oleh tangan kirimu. Tidak berbeda dengan apa yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pastikan kita memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap sesama, supaya kita juga dilayakkan Tuhan untuk memperoleh belas kasih-Nya Tuhan. Pada zaman now, kadangkala perbuatan baik bukan keluar dari karakter baik, melainkan kamuflase dan manipulasi untuk mencapai keuntungan terselubung. Misal nih contohnya, ketika kampanye berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum sebab di balik itu selalu ada berita dan cerita. Kampanye disertai dengan berbagai perbuatan baik seakan peduli kepada kaum lemah, kaum papa yang jumlahnya mayoritas. Namun hal itu sesungguhnya dimaksudkan untuk dapat mendongkrak jumlah suara pada saat pemilihan nanti. Dan untuk memikat masyarakat berlomba-lombalah para tim sukses. Partai tertentu membagi-bagikan apa yang dianggap bisa mengambil hati mereka. Dan goalnya bisa memenangkan sukses pemilihan, mendukung partai atau calon-calon kandidat mereka di pemerintahan. Namun, motivasi seperti itu jelas tidak mendidik dalam demokrasi. Bisa saja akhirnya menang dan mendapat kesempatan berkuasa, tetapi itu akan menjadi satu tunggangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, namun dapat menimbulkan banyak konflik kepentingan. Jadi janganlah itu pun terjadi dalam organisasi gereja, terlebih di organisasi gereja Roh Kudus yang telah memayungi kita selama ini. Kegagalan karena keengganan kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, yang tulus, bisa mengakibatkan kita gagal menjadi serupa dengan Kristus dan tidak mungkin menjadi mempelainya Kristus. Sebab kasih tidak boleh dilakukan dengan pura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tegas Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita apa yang dikenannya. Itu bukan sekedar persembahan kita seberapapun besar dan banyak korban yang saudara mampu berikan. Tetapi lebih daripada itu yang dikehendakinya adalah hati yang penuh belas kasihan. Sebab dalam sikap hati penuh belas kasih akan menimbulkan hati dan sikap yang terbeban kepada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Kerinduan yang tulus dipenuhi dengan kasih Kristus dan akan mengutamakan dan menginginkan keselamatan bagi mereka yang terhilang dalam kegelapan dosa dan yang telah terputus hubungannya dengan Allah hingga mereka dapat kembali kepada Allah. Terjadi pertobatan oleh doa kita dan pemberitaan firman kebenaran yang disebarkan tanpa tendensi mengiming-imingi dengan janji palsu ataupun dengan pemberian materi untuk memikat yang hanya berdaya guna sementara waktu dan tak tahan lama. Kita ingat bagaimana ajaran atau faham kemakmuran ya. Tetapi daya tarik dan goal kita mempraktekkan belas kasih hanya untuk memberitakan karya kasih Kristus di kayu salib yang menjadi satu-satunya jalan kepada keselamatan, hidup kekal. Itulah target dan sasaran kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Jangan mencontoh kepada sikap kepemimpinan rohani model Farisi dan ahli Taurat yang tidak memiliki belas kasih tulus. Bukan saja mereka sendiri tidak menjadi bagian dari kerajaan sorga, namun mereka pun telah menyebabkan orang terhambat masuk kerajaan sorga. Tuhan Yesus menelanjangi keadaan mereka. Siapa mereka sesungguhnya? Siapa mereka sebenarnya? Mereka adalah orang-orang munafik. Semangat misi mereka memang tinggi, namun orang yang mereka tobatkan menjadi lebih jahat. Sebab yang mereka ajarkan hanya peraturan dan praktek agamawi yang tidak menyentuh kebutuhan kasih yang mendasar dan benar. Sehingga terjadi perbedaan yang nyata dengan cara dan sikap Tuhan Yesus melayani dan mempraktekkan teladan kebenaran dengan belas kasih Kristus. Contoh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sebab mengerti orang itu sangat membutuhkan uluran kasih-Nya, melebihi dari sekedar mentaati peraturan, mensakralkan hari Sabat itu sendiri.
tetapi mereka tidak bertindak nyata dengan menolong, membebaskan orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengerti bahwa Yesus menyentuh kebutuhan substansi manusia karena mereka ingin disembuhkan. Bukan peraturan agamawi yang lebih diutamakan dan dipentingkan, yang didahulukan, yang dikedepankan, tetapi praktek nyata dari kasih itu sendiri. Keren banget ya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kerohanian sejati percuma saja memusatkan perhatian dan tenaga untuk hal-hal yang tampak secara lahiriah. Yang harus kita perhatikan dan yang memang Tuhan perhatikan adalah hati. Dari mana mengalir semua kelakuan kita yang tampak secara lahiriah. Yang harus diutamakan ialah hubungan dengan Tuhan yang membuat seluruh kegiatan keagamaan kita sungguh bermakna. Karena tidak memperhatikan prinsip ini, maka orang Farisi dan ahli Taurat memegang prinsip rohani yang sungsang dan menjadi rancu dalam menjalani keagamaannya yang dangkal. Jadilah Kristen yang serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.